Perayaan tahun baru 1 Januari itu memang bagian dari agama lain dan komponen dari agama mereka. Kalendernya juga kalender mereka. Kalau kita tahun barunya itu Hijriah, tahun baru Islam. Nah, ini saudara-saudara yang perlu kita pegang teguh. Jadi umat Islam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selamat berjumpa kembali di PCKI Channel. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Di video kali ini kita akan membahas tentang ceramahnya Bahar Smith, di mana di dalam ceramahnya dengan penuh berapi-api, dengan penuh begitu emosional, dia melarang umat Islam untuk merayakan peringatan tahun baru Masehi, di mana di dalam ceramahnya tersebut dia mengungkapkan bahwa malam tahun baru Masehi itu malam yang penuh dengan kemaksiatan, penuh dengan hal-hal yang penuh dosa dan lain sebagainya dan lain sebagainya, sehingga bagi orang yang memperingati tahun baru Masehi 2025 maka berarti dia sudah terjerumus di dalam kemaksiatan. Nah, kita lihat video lengkapnya dalam cuplikan video berikut ini. Saudara-saudara, malam tahun baru besok bukanlah malam tahun baru kita umat Islam. Itu adalah malam tahun baru orang-orang sebelum kita, umat sebelum mereka. Akan tetapi di Indonesia yang paling banyak merayakan malam tahun baru, yang paling banyak merayakan hari Valentine. Lihat malam tahun baru, yang paling banyak keluar, yang paling banyak maksiat, mabok-mabokan, istahalla zina wa istibahal khumur wa darubu bil ma'azif. Mereka zina seperti perbuatan yang halal, mereka halalkan zina, khamar mereka perbolehkan seakan-akan itu bukan hal yang tabu, bukan hal yang haram. Mereka memainkan musik-musik yang membuat lupa dan lalai kepada Allah. Mereka ikuti kelompok-kelompok sebelum mereka. Nah, yang paling banyak nanti besok bermaksiat, melacur, yang berjudi, yang khamar, yang narkoba, yang mabok-mabokan di Indonesia bukan putra-putri Kristen, bukan putra-putri Buddha, bukan putra-putri Hindu, tetapi putra-putri kita umat Islam yang paling banyak besok akan berbuat maksiat, berbuat dosa di tanah Indonesia, merayakan tahun baru, bukan tahun baru Islam, saudara. Demikian tadi bagaimana video ceramah daripada Bahar Smith, yang intinya adalah sangat melarang umat Islam untuk merayakan peringatan tahun baru Masehi 2025. Lalu kita lihat juga hal yang senada disampaikan oleh Idrus Romli, di mana Idrus Romli ini pun hampir sama. Dia melarang umat Islam untuk merayakan peringatan tahun baru Masehi 2025. Dia menukil, dia menyampaikan ayat-ayat Al-Quran dan hadis yang dia anggap sebagai dalil dilarangnya memperingati tahun baru Masehi 2025 ini. Mari kita lihat lengkapnya dalam video berikut ini. perayaan tahun baru 1 Januari itu memang bagian dari agama lain dan komponen dari agama mereka. Kalendernya juga kalender mereka. Kalau kita tahun barunya itu Hijriah, tahun baru Islam. Nah, ini saudara-saudara yang perlu kita pegang teguh. Jadi umat Islam yang nanti malam mau kumpul-kumpul majelis zikir silahkan.
Tapi jangan kumpul-kumpul ikut tahun baru di alun-alun atau di pinggir jalan, karena itu gak baik. Demikian tadi video dari Idrus Romli yang pada intinya dia melarang umat Islam merayakan malam pergantian tahun baru. Kemudian hal yang senada pun juga disampaikan oleh Buya Yahya, yang pada intinya dia pun melarang umat Islam untuk merayakan peringatan tahun baru Masehi atau perayaan malam tahun baru Masehi 2025. Mari kita lihat video lengkapnya pada cuplikan video berikut ini. Bukan yang dipermasalahkan adalah zatnya bulan dan hari, akan tapi kebiasaan kebudayaan di tahun baru tersebut. Apa yang dilakukan oleh umat saat itu? Berhura-hura, berfoya-foya. Jadi yang diperhatikan adalah kebiasaan jelek, sehingga anak Pak Haji dan Bu Haji itu yang niup trompet, setelah itu ada yang mabuk. Sementara orang-orang Nasrani banyak di gereja saat itu, mereka berdoa dan sebagainya. Apa yang dilakukan oleh anak-anak kaum muslimin saat itu? Berhura-hura, belum tadi setelah itu berantem, mabuk dan sebagainya. Jadi mengikuti budaya-budaya kafir itulah yang tidak diperkenankan. Kalau masalah hari, kita pakai hari, tanggal kita pakai mereka, tanggal mereka. Biarpun semestinya kita sudah mulai berubah di dalam diri kita, rumah kita membiasakan dengan tahun Hijriah, yang disitulah ada sangkut pautnya dengan banyak kewajiban. Wajib seorang tua mengetahui kelahiran anaknya secara Hijriah, untuk mengetahui kapan anaknya usia tamyiz, kapan anaknya balik. Dan ibadah ada hubungannya dengan tahun Hijriah, bukan tahun Masehi. Nggak ada hubungan ibadah dengan tahun Masehi, nggak. Semuanya adalah tahun Hijriah. Demikian tadi video yang disampaikan oleh Buya Yahya, yang pada intinya adalah dia melarang untuk memperingati malam tahun baru Masehi. Dari ketiga video tadi tampak jelas bahwa ketiga tokoh ini melarang keras untuk merayakan tahun baru Masehi, baik itu Bahar Smith, Idrus Romli maupun Buya Yahya. Lalu kita lihat bagaimana sambutan dari Pak Menteri Agama Profesor Dr. Nasaruddin Umar MA, yang beliau secara terbuka, secara gamblang mengucapkan selamat bukan hanya untuk tahun baru 2025, tapi beliau pun mengucapkan selamat hari Natal untuk kaum Kristiani dan juga sekaligus mengucapkan selamat tahun baru Masehi 2025. Lengkapnya pada video berikut ini. Saya Nasaruddin Umar, Menteri Agama Republik Indonesia, mengucapkan selamat merayakan Natal tahun 2024 kepada umat Kristiani dan selamat menyambut tahun baru tahun 2025 bagi seluruh masyarakat Indonesia. Menyambut tahun baru 2025, saya mengajak masyarakat Indonesia untuk melakukan refleksi, kontemplasi, dan evaluasi atas perjalanan kehidupan setahun yang lalu. Kalau perlu kita semuanya, umat beragama, memadati rumah ibadah kita masing-masing, umat Islam datang ke masjid, dan umat beragama lain datang ke rumah-rumah ibadahnya, berkontemplasi di situ, itu manfaatnya lebih besar. Dari situ diharapkan nanti tumbuh semangat baru dan optimisme di dalam menatap kehidupan di tahun mendatang. Mari terus menjadi pribadi yang terus bertumbuh untuk kebaikan. Sebab sebaik-baik kita adalah yang hari ini lebih baik daripada masa lalu dan terus melakukan perbaikan untuk kehidupan mendatang. Sekali lagi, saya ucapkan selamat merayakan Natal tahun 2024 dan tahun baru 2025. Dari video-video tadi, maka kita bisa mengambil sebuah kesimpulan, sebuah analisa yang nanti akan menjurus kepada kesimpulan. Analisa yang pertama adalah bahwa
Bahar Smith, Idrus Ramli maupun Buya Yahya melarang keras bagi umat Islam untuk merayakan Tahun Baru Masehi 2025. Bahkan Bahar Smith dengan penuh emosional, dengan suara yang menggelegar, dia menceritakan, menarasikan bahwa tahun baru yang diperingati itu penuh dengan kemaksiatan, dihiasi dengan perzinahan, kemudian dengan mabuk-mabukan dan lain sebagainya yang disematkan dengan perbuatan-perbuatan yang maksiat. Ini luar biasa nih Bahar Smith ini. Pertanyaannya, apakah iya peringatan tahun baru itu di dalamnya penuh dengan kemaksiatan? Apakah sudah ada survei tentang itu? Atau Bahar Smith langsung turun ke lapangan melihat perzinahan-perzinahan yang terjadi, atau perbuatan-perbuatan maksiat lainnya yang terjadi? Apakah sedemikian parahnya ketika seseorang merayakan peringatan Tahun Baru Masehi? Ini kan sesuatu ucapan yang tidak dilengkapi dengan fakta dan data. Maka kalau ucapan tidak dilengkapi dengan fakta dan data, maka ini adalah bisa diartikan sebagai fitnah, sebagai provokasi. Maka sebaiknya Bahar Smith sebelum mengucapkan kalimat itu harusnya melakukan survei terlebih dahulu, agar kemudian tidak terjadi fitnah, penyebaran berita bohong, penyebaran hoax di dalamnya. Hati-hati, karena diakui atau tidak diakui, negara kita, pemerintah kita ikut menyambut perayaan peringatan itu. Jadi jangan kemudian menyematkan perayaan itu dengan kemaksiatan-kemaksiatan. Jadi luar biasa ini Bahar Smith ini. Jadi menganggap malam tahun baru itu adalah malam penuh dengan kemaksiatan. Na'udzubillahi min dzalik. Lalu Idrus Ramli menyampaikan hadis, menyampaikan ayat Al-Quran, padahal tidak ada jelas secara letterlek di dalam Al-Quran maupun hadis yang menyatakan dengan tegas bahwa haram memperingati hari Tahun Baru Masehi. Tidak ada nasnya yang jelas. Adapun nas-nas yang disampaikan Al-Quran maupun hadis itu hanya sebuah argumentasi, sebuah analisa, sebuah kias yang tidak secara langsung mengarah kepada peringatan Tahun Baru Masehi, pelarangannya. Yang mana oleh karenanya interpretasi terhadap Al-Quran atau tafsir terhadap Al-Quran, maka di situ masuk ke ranah ijtihadi. Mungkin Idrus Ramli memahami demikian, dari sisi demikian, tetapi ulama-ulama yang lain kan tidak memahami demikian. Jadi sah-sah saja Idrus Ramli kemudian menafsirkan ayat Al-Quran atau menafsirkan hadis-hadis yang disampaikan tadi, kemudian dikaitkan dengan pengharaman atau pelarangan peringatan malam tahun baru atau tahun baru Masehi, yaitu pilihan Idrus Ramli. Tetapi kalau kita analisa, banyak juga ulama-ulama yang lebih hebat dari Idrus Ramli. Misalnya Syekh Said Maliki, pakar hadis, itu membolehkan untuk memperingati atau merayakan Tahun Baru Masehi. Begitupun Syekh besar Al-Azhar, As-Saqar misalnya, beliau membolehkan untuk ikut serta dalam peringatan Tahun Baru Masehi. Jadi ulama-ulama yang mereka ini lebih layak untuk diikuti fatwanya itu membolehkan, tetapi dengan catatan
tidak diisi atau tidaklah peringatan itu dilakukan dengan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi poinnya begitu. Nah, Buya Yahya pun ini sama seperti Bahar Smith dan Idrus Romli. Dia melarang karena berkaitan dengan ketidakbolehannya menyamai daripada perbuatan-perbuatan Yahudi dan Nasrani. Nah, ini kan tidak jelas dalil kesahihannya. Karena kalau kita jelas tidak boleh mengikuti Yahudi dan Nasrani, maka hidup kita ini di zaman sekarang ini mengikuti Yahudi dan Nasrani. Apa misalnya YouTube? YouTube itu kan produknya Yahudi. Tetapi kemudian kan Buya Yahya ini kan aktif dalam dunia YouTube. Bahar Smith, Idrus Romli. Bahkan mungkin barang-barang yang dipakainya pun handphonenya itu adalah produk-produk Yahudi dan adat kebiasaan Yahudi, dari mulai pakaiannya dan lain sebagainya. Jadi kalau dalil itu dijadikan argumen untuk kemudian melarang memperingati malam tahun baru Masehi, itu sangat tidak relevan. Bahkan itu kontradiktif dengan perilaku dan perbuatannya. Jadi kalau menurut Al-Fakir sebagai sebuah kesimpulan, maka boleh-boleh saja kita ikut merayakan pergantian tahun baru Masehi, tetapi dengan catatan tidak diisi dengan perbuatan-perbuatan yang maksiat, perbuatan-perbuatan yang mengundang dan mengandung dosa di dalamnya. Kalau kita isi dengan bentuk kreativitas, umpamanya dengan zikir, dengan mengadakan istighatsah, dengan mengadakan muhasabah, itu tidak ada masalah. Atau kita isi dengan seni-seni menampilkan budaya-budaya nasional kita, tidak ada masalah di dalamnya. Kalau diisi dengan dimuatkan dengan nilai-nilai keimanan, ketakwaan, menjalin ukhuwah silaturahmi di antara kita, itu tidak ada masalah di dalamnya. Karena pada dasarnya peringatan itu bukan masalah ibadah, bukan masalah akidah, tetapi itu adalah interaksi sosial, masalah sosial, yang pada dasarnya masalah sosial. Tiap bangsa, tiap negara, tiap wilayah, tiap daerah memiliki kearifan-kearifan tersendiri. Jadi selama apa yang dilakukan tidak bertentangan dengan nilai keagamaan, maka silakan saja itu dilakukan dan tidak ada dosa di dalamnya. Tetapi kalau peringatan-peringatan itu diisi dengan kegiatan-kegiatan yang maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka haram hukumnya. Hatta amaliyah-amaliyah atau kegiatan-kegiatan sholawat yang diadakan oleh para habaib itu, atau yang diadakan pengajian-pengajian oleh para asatid itu, kalau di dalamnya mengandung kemaksiatan, kalau di dalamnya mengandung dosa, maka jatuhnya haram. Jadi oleh karenanya jangan kita terjebak, harus mampu memilahkan mana yang merupakan ritual ibadah, mana yang merupakan sebuah interaksi sosial di tengah-tengah masyarakat kita. Jadi kesimpulannya, bagi yang memperingati pergantian tahun baru Masehi, terutama tahun baru Masehi 2025, itu tidak ada dosa di dalamnya selama tidak diisi dengan kegiatan-kegiatan yang maksiat, yang mengandung dan mengundang dosa di dalamnya. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat dan inspirasi. Mohon maaf. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.